Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama membahas tentang sistem mawaris dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Ya Aba Hurairah, ta'allamul faraidu wa'allimuha, fa'innahu nisful ilmi wa huwa yunsa, wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Ya Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Maksudnya dengan yang pertama kali dicabut adalah dengan mewafatkan ulama-ulama yang ahli dalam ilmu faraid. Kemudian apa yang dimaksud dengan ilmu faraid? Ilmu yang diketahui dengannya siapa yang berhak mendapatkan waris dan siapa yang tidak berhak. Juga diketahui berapa ukuran untuk setiap ahli waris. Nah, siswa dan siswi, khususnya kelas 12 keagamaan MAN 2 Cirebon, semoga dengan membaca hadis ini kalian lebih bersemangat untuk mempelajari ilmu faraid. Syarat-syarat waris. Pertama, meninggalnya seseorang, yaitu pewaris, baik secara hakiki maupun secara hukmi, yaitu dianggap telah meninggal dunia oleh pengadilan atau secara takdiri, karena sudah pergi sekian tahun, tidak ada kabar berita dan tidak bisa dihubungi, bisa dianggap meninggal secara takdiri. Dua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Ketika ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka tidak mendapatkan warisan. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti
baik itu bagian masing-masing. Rukun waris. Pertama, muwaris. Orang yang mewariskan. Muwaris mati hakiki atau mati sebenarnya. Mati hukmi. Mati menurut putusan hakim atau secara yuridis. Mati takdiri. Mati menurut dugaan. Dua, waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan nasab, hubungan semenda, atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya, al-wala. Rukun yang ketiga, maurus atau miros, yaitu harta peninggalan orang yang mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Berikut ini ahli waris laki-laki. Bila ahli waris laki-laki ada semua, maka yang berhak menerima warisan hanya 3 orang, yaitu anak laki-laki, suami, dan bapak. Yang huruf M ini adalah mayit, orang yang meninggal, atau muwaris. Ke bawah nomor 1 anak laki-laki, kemudian ke atas nomor 3 bapak, kemudian suami. Berikutnya ahli waris perempuan. Ada 10. Bila ahli waris perempuan
ada semua, maka yang berhak memperoleh warisan hanya 5 orang. Pertama, istri. M adalah mayit. Ke bawah, anak perempuan. Kemudian ini yang nomor 9, istri. Kemudian ke bawah lagi, cucu perempuan dari anak laki-laki. Hasyiah atau menyamping, washi, saudara perempuan kandung. Yang ke atas, ibu. Jadi 5 orang itu adalah istri, anak perempuan, ibu, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Apabila semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, ada semua, maka yang berhak menerima warisan hanya 5 orang saja, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan istri atau suami. Inilah yang berhak menerima warisan jika semuanya dari ahli waris itu masih ada semua. Secara singkat, ahli waris ada 2 macam. Pertama, zawil furud, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu. Misalnya 2/3 atau setengah atau 1/3 dan seterusnya. Yang kedua, asobah, yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tidak ditentukan. Nah, asobah ada 3 macam. Asobah binaksi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum menutup perjumpaan kita, jangan lupa kalian melakukan absensi. Link absensi ada di bawah video di kolom deskripsi. Kemudian sebagai tugas dalam kolom rangkuman, silakan kalian jelaskan pembagian warisan bila ahli warisnya adalah
1 ayah, 2 ibu, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Kemudian 5 istri atau suami. Kalian kerjakan di kolom komentar. Berapa bagian mereka masing-masing? Tentunya dengan terlebih dahulu membuat asal masalahnya. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.